Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Oke, pada video sebelumnya kakak udah membahas subbab pertama dari sistem koordinasi yaitu sistem saraf ya. Nah, sudah kita bahas di dua video sebelumnya. Pada video kali ini kakak akan melanjutkan subbab berikutnya yaitu mengenai sistem hormon. Masih di bab yang sama yaitu bab koordinasi. Oke, akan menjelaskan mengenai sistem hormon. Sistem hormon. Ya, sistem hormon ini dia itu terdiri dari kelenjar ya. Kelenjar yang membentuk hormon-hormon, oke? Jadi sistem hormon itu terdiri dari kelenjar yang membentuk hormon. Nah, kelenjar ini dia itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ada kelenjar endokrin, yang berikutnya yang kedua itu ada kelenjar eksokrin. Apa itu kelenjar endokrin dan eksokrin? Nah, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran sendiri ya, tidak punya saluran atau sering disebut dengan kelenjar buntu ya. Ini kelenjar buntu. Karena dia tidak memiliki saluran sendiri. Nah, lalu bagaimana cara dia mengedarkan sekretnya? Itu melalui pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, sedangkan eksokrin itu dia memiliki saluran sendiri ya, punya saluran sendiri. Jadi tidak sekretnya itu tidak dibawa oleh pembuluh darah, tapi dibawa oleh salurannya sendiri, gitu ya. Nah, yang termasuk eksokrin, contoh-contohnya ya, yang contoh-contoh dari eksokrin tuh misalnya kelenjar kelenjar adrenal, kemudian em, kelenjar pituitari. Nah, dan lain-lain ya. Sedangkan yang termasuk eksokrin itu contohnya ada kelenjar minyak. Nah, selain itu ada kelenjar saliva ya. Atau ada kelenjar mamae. Nah, apa tuh kelenjar mamae? Kelenjar mamae itu yang menghasilkan ASI ya. Nah, itu punya saluran sendiri. Nah, ada satu kelenjar yang itu dia termasuk keduanya. Dia termasuk ke eksokrin dan dia termasuk ke endokrin. Nah, itu kita sebut dengan kelenjar yang termasuk ke dua-duanya itu ada pankreas. Ya. Nah, ini adalah macam-macam kelenjar. Nah, kita akan membahas lebih lanjut itu terkait kelenjar endokrin ya. Oke, di sini ada kelenjar endokrin. Nah, ada berbagai macam ya. Yang pertama ini ada pineal, kemudian di bawahnya ada pituitari, ada tiroid, ada timus, ada adrenal di atas ginjal ya. Kemudian ada pankreas, kemudian ada testis atau ovarium pada wanita. Nah, ini adalah berbagai jenis dari kelenjar endokrin ya. Karena kita membahas sistem hormon, hormon itu dihasilkan oleh endokrin, bukan eksokrin gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu per kelenjarnya ya. Kelenjarnya kita akan bahas satu-satu. Apa saja sih hormon yang dihasilkan? Oke, yang pertama, yang pertama itu ada kelenjar pineal. Oke, kelenjar pineal ini dia itu menghasilkan satu hormon ya. Hanya satu jenis hormon yang dihasilkan oleh pineal. Dia menghasilkan hormon melatonin. Apa itu hormon melatonin? Hormon melatonin adalah hormon yang berperan ya. Ini adalah hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur ya. Jadi dia mengatur siklus tidur. Nah, ini efektif efektif ketika gelap. Ketika gelap. Makanya kalau tidur kita lebih baik mematikan lampu ya. Karena apa? Hormon melatonin itu akan bekerja secara efektif di tempat yang gelap. Oke? Nah, kemudian yang kedua.
Yang kedua itu ada hormon, ada kelenjar hipofisis ya, hipofisis atau kelenjar pituitari ya, hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, hipofisis ini dia itu ada tiga macam ya hipofisis itu. Yang pertama, yang pertama itu ada hipofisis anterior. Ya, hipofisis anterior itu menghasilkan 5 jenis hormon ya. Nah, ini untuk mempermudah, ada jembatan keledainya ya untuk menghafal hormon-hormonnya. Apa aja? Nah, istilahnya itu ada Andre, pria ganteng, Andre pria ganteng, gonadnya tipis. Ya, nah ini untuk mempermudah menghafal macam-macam hormon pada anterior ya, hipofisis anterior. Ada apa aja sih Andre? Andre ini adalah hormon ACTH. Pria ini ada hormon PRL atau prolaktin. GH ini adalah, ganteng ini adalah hormon GH. Gonadnya tipis ini adalah gonadotropin. Gonadotropin tipis di sini adalah TSH ya. Nah, ini adalah 5 macam hormon yang yang dihasilkan oleh anterior ya. Nah, sekarang Kakak bahas satu-satu ya untuk fungsinya. Yang pertama itu ada ACTH. ACTH itu adalah adenokortikotropik hormon. Ya, adenokortikotropik hormon atau ACTH. Buat apa sih adenokortikotropik hormon ini? Nah, adenokortikotropik hormon atau hormon ACTH ini dia berfungsi untuk merangsang merangsang kelenjar adrenal ya. Karena hipofisis ini yaitu merupakan master of gland. Apa itu master of gland yang sebelumnya udah kita bahas? Dia merangsang kerjanya dari kelenjar lain gitu ya. Nah, yang pertama itu ada CTH untuk merangsang kelenjar adrenal. Oke. Yang berikutnya yang kedua PRL, prolaktin. Prolaktin. Prolaktin ini dia itu berfungsi untuk merangsang kelenjar mamae ya. Apa tadi kelenjar mamae itu? Merangsang kelenjar mamae. Nah, ini kelenjar yang menghasilkan air susu ya, air susu ibu. Nah, prolaktin itu merangsang si kelenjar mamae untuk memproduksi ASI ya, untuk memproduksi ASI. ASI, air susu ibu. Oke, berikutnya yang ketiga itu ada GH. GH adalah growth hormone ya, growth hormone atau somatotropin. Ya, nama lain dari GH itu adalah somatotropin. Buat apa GH ini? GH ini untuk merangsang pertumbuhan ya, merangsang pertumbuhan. Nah, apa yang terjadi ketika kadar GH itu berlebihan ya? Ketika kadar GH berlebihan, seseorang yang memiliki kadar GH yang terlalu berlebih itu akan menyebabkan gigantisme. Apa itu gigantisme? Gigan itu artinya raksasa ya, jadi dia tumbuh besar, tidak terkendali seperti raksasa gitu ya. 3 meter tingginya. Itu karena growth hormonnya itu terlalu berlebihan. Lalu apa yang terjadi ketika growth hormonnya itu kekurangan kadarnya? Nah, kebalikannya ya. Dia menyebabkan dwarfisme. Apa itu dwarfisme? Dwarf itu apa? Kurcaci atau kerdil ya. Yaitu tubuhnya itu kerdil karena kekurangan si growth hormone. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada gonadotropin. Berikutnya ada gonadotropin.
Nah, gonadotropin ini dia ada tipe-tipenya ya. Yang pertama itu ada FSH, FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon yang menstimulasi folikel ya. Apa maksudnya? Follicle stimulating hormone itu adalah hormon yang berperan untuk pematangan folikel ovum. Nah, ini adanya pada perempuan ya, tapi pada laki-laki pun ada juga ya. Kalau untuk perempuan tadi ya, untuk merangsang pematangan folikel ovum ya. Sedangkan pada laki-laki itu merangsang pematangan sperma. Merangsang pematangan sperma. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada LH. LH ini adalah luteinizing hormon. Ya, apa itu luteinizing hormon? LH itu adalah hormon yang ada pada perempuan ya. Pada perempuan, dia fungsinya untuk merangsang ovulasi. Merangsang ovulasi atau pematangan ovum ya. Nah, sedangkan pada laki-laki itu dia punya nama, dia mirip juga LH juga, tapi dia punya nama sendiri yaitu ICSH. Apa itu ICSH? Interstitial Cell Stimulating Hormone ya. Nah, ICSH ini pada laki-laki cuma di beberapa buku dia disebutnya juga LH ya. Nah, buat apa sih ICSH ini? ICSH ini berfungsi untuk merangsang sel interstitial. Nah, sel interstitial ini dia adanya di testis ya. Dia adanya di testis. Untuk apa? Untuk memproduksi hormon testosteron ya. Jadi produksi hormon testosteron itu dia dipengaruhi oleh ICSH ya atau interstitial cell stimulating hormone. Nah, ini untuk gonadotropin. Berikutnya yang kelima yang terakhir itu ada TSH. Apa itu TSH? Thyroid, thyroid stimulating hormone ya atau TSH. Buat apa sih TSH itu? Namanya aja thyroid stimulating hormone, berarti hormon yang menstimulasi kelenjar tiroid gitu ya. Dia ada merangsang atau menstimulasi kelenjar tiroid. Oke. Nah, oke, ini untuk yang anterior ya. Yang kedua itu ada yang posterior ya. Hipofisis posterior. Nah, hipofisis posterior ini dia itu menghasilkan dua macam hormon. Apa aja? Yang pertama itu ada hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin itu adalah hormon yang berperan dalam merangsang otot rahim ya. Jadi menyebabkan otot rahim itu ke kontraksi ya. Merangsang otot rahim untuk berkontraksi kayak misalnya pas lagi melahirkan atau mungkin pas lagi haid per bulan ya kadang suka nyeri itu karena adanya oksitosin yang merangsang kontraksi dari otot rahim. Kayak yang kedua itu ada ADH. ADH itu apa? Anti diuretik hormon ya. ADH. Antibiotik hormon sebelumnya udah dibahas ya di ekspresi. Buat apa? Untuk merangsang reabsorpsi tubulus ya. Merangsang reabsorpsi tubulus. Apa yang dirangsang untuk direabsorpsi? H2O plus mineral ya.
Nah, ini ketika tubuh kita itu kekurangan, maka antidiuretik hormon ini akan dihasilkan. Misalnya kita kekurangan air, antidiuretik hormon ini akan dihasilkan untuk merangsang reabsorpsi tubulus, yang mana mereka akan menyerap kembali air biar kita tidak kehilangan air, gitu ya. Oke, terakhir di hipofisis itu yang ketiga. Yang ketiga itu ada hipofisis intermediate. Intermediate. Nah, intermediate ini dia itu ada cuma satu doang ya jenis hormonnya. Hormon yang dihasilkan itu namanya adalah MSH atau melanocyte stimulating hormone. Apa itu MSH atau melanocyte stimulating hormone? Nah, MSH itu adalah dari namanya ya, hormon yang menstimulasi melanosit. Melanosit itu buat apa? Memproduksi melanin ya. Merangsang melanosit memproduksi memproduksi pigmen melanin ya. Nah, ini adalah melanosit stimulating hormone. Oke, ini untuk kelenjar hipofisis atau pituitari ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada, ya, yang ketiga itu ada tiroid ya, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yang mana tuh? Yang ini ya, thyroid gland. Nih ya, nih thyroid gland atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid itu tuh dia menghasilkan tiga macam hormon ya. Yang pertama itu ada hormon tiroksin ya, hormon tiroksin ke atau T4. Nah, yang kedua itu ada treonin ini atau T3 ya disebutnya. Nah, yang ketiga itu ada kalsitonin. Apa sih fungsinya? Untuk tiroksin dan treodotreonin ini tuh sama ya, fungsinya itu untuk merangsang metabolisme tubuh ya. Sedangkan kalsitonin ini untuk proses mengendapkan mengendapkan kalsium ya, Ca2+ dari darah ke tulang. Itu fungsi dari kalsitonin. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu mengalami hipertiroid? Nah, biasanya hipertiroid atau hipotiroid itu dia karena kelebihan atau kekurangan dari tiroksin ya. Oke, di sini, ketika dia kadar tiroksinnya itu berlebih, itu tuh dia menyebabkan penyakit yang disebut dengan eksoglamus atau morbus base Dewi. Nah, ini ketika seseorang itu hipertiroidisme, gitu ya. Kelebihan tiroid yang mana dia ini ciri-cirinya itu adalah tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian dia juga menyebabkan gemeteran ya, gemetar, jantungnya berdebar karena proses metabolismenya cepat banget gitu ya, berdebar. Dan ciri utamanya itu dia mata hampir keluar. Ini morbus Basedow.
Lalu apa yang terjadi ketika orang itu mengalami hipotiroidisme ya atau kekurangan? Nah, ini ada pada anak-anak ya, untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, anak-anak itu dia akan menyebabkan penyakit yang kita sebut dengan kretinisme. Nah, kretinisme ini mirip kayak dwarfisme, kerdil gitu ya. Cuma dia IQ-nya rendah ya. Kerdil IQ-nya rendah. Karena apa? Karena metabolisme tubuhnya itu kurang, otomatis pasokan untuk sel-selnya berkembang pun akan kurang kan. Sehingga karena sel-sel otaknya itu kurang berkembang dan sel-sel tubuhnya kurang berkembang, dia akan menyebabkan kerdil dan IQ-nya rendah gitu ya. Sedangkan pada orang dewasa dia akan menyebabkan myxoedema. Nah, myxoedema ini dia obesitas ya. Obesitas. Oke. Nah, ini untuk tiroid. Selanjutnya yang keempat itu ada kelenjar paratiroid. Nah, untuk paratiroid atau anak gondok ya, anak gondok. Dia tuh letaknya ada di belakang tiroid ya, makanya di sini nggak kelihatan karena dia letaknya ada di belakang tiroid. Ukurannya lebih kecil dari tiroid. Nah, anak gondok atau paratiroid itu tuh dia menghasilkan satu jenis hormon, yang mana hormon tersebut yaitu namanya paratohormon. Nah, cuma satu jenis ya hormonnya itu paratohormon. Paratohormon ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan kalsitonin. Kalau kalsitonin itu mengendapkan Ca2+ dari darah ke tulang, kalau paratohormon itu memecah Ca2+ yang ada di tulang ya, dari tulang ke darah. Jadi misalnya kita makan nih, makan makanan yang mengandung kalsium. Ketika kadar kalsiumnya itu berlebih yang masuk ke dalam tubuh, kalsium itu akan diendapkan ke tulang dengan bantuan kalsitonin. Sedangkan ketika tubuh kita atau darah kita itu kekurangan kalsium yang terkandung dalam darah, paratohormon itu akan memecah kalsium yang ada di tulang tadi ke darah seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita itu berkelebihan si paratohormonnya? Nah, kalau paratohormonnya berkelebihan, otomatis kalsium itu banyak yang dipecahkan dari tulang. Ini tuh akan menyebabkan penyakit osteoporosis ya, keroposan tulang karena kekurangan kalsium. Kalau misalkan kita kelebihan paratohormon, kekurangan paratohormon, apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan penyakit yang dinamakan tetanus. Tetanus itu kejang-kejang ya. Kenapa? Karena kekurangan kalsium yang terkandung dalam darah. Ya, tetanus atau kejang. Yang kejang. Nah, ini untuk parato hormon. Oke, yang kelima. Yang kelima itu ada, yang kelima itu ada kelenjar timus. Timus itu dia letaknya ada di dada ya, letaknya ada di dada. Oke, kelenjar timus itu dia menghasilkan satu hormon. Satu hormonnya itu disebut dengan timosin. Nah, buat apa sih timosin itu? Timosin ini berperan dalam mengaktifkan mengaktifkan prolimfosit menjadi limfosit ya. Limfosit. Limfosit itu sel darah putih ya, yang berperan dalam menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia ini aktif ketika puber ya, aktif ketika pubertas. Kalau pas lagi masih kecil, anak-anak itu masih bentuknya prolimfosit. Mereka mereka belum menghasilkan limfosit, gitu ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya yang keenam itu setelah timus ada kelenjar pankreas ya. Ada kelenjar pankreas.
Nah, pankreas itu fungsinya apa? Nah, pankreas itu memiliki fungsi penghasil hormon. Ada berapa hormon yang dihasilkan pankreas? Ada tiga. Nah, pada pankreas nih ya, sebelum kita ke hormonnya, pada pankreas itu terdapat struktur menyerupai pulau yang disebut dengan Pulau Langerhans, ya. Pulau Langerhans. Nah, Pulau Langerhans ini itu menghasilkan sel gitu ya, yang menghasilkan menghasilkan sel-sel. Nah, ada apa aja sel-selnya? Nah, masing-masing sel-sel ini itu akan memproduksi hormon ya. Yang pertama itu ada sel alfa. Nah, sel alfa itu dia memproduksi hormon glukagon. Buat apa glukagon ini? Glukagon itu berperan dalam pemecahan glikogen menjadi glukosa. Atau dengan kata lain, dia itu untuk meningkatkan kadar gula darah ya. Meningkatkan glukosa darah ya. Kadar gula darah itu ditingkatkan oleh glukagon. Ketika seseorang itu kekurangan kadar gula darahnya, itu akan diproduksi si glukagon ini untuk memecah glikogen. Oke. Kemudian yang kedua itu ada sel beta ya. Sel beta ini dia tuh akan menghasilkan hormon insulin. Insulin, pasti udah pada sering denger ya hormon insulin. Hormon insulin tuh buat apa sih? Untuk pengendapan glukosa menjadi glikogen ya. Jadi dipadatkan gitu ya. Glikogen dari awalnya glukosa membentuk glikogen atau dengan kata lain menurunkan kadar gula darah ya. Menurunkan gula darah. Oke. Nah, yang ketiga itu ada sel delta ya. Ada sel delta. Sel delta ini akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon somatostatin. Nah, buat apa sih hormon somatostatin ini? Somatostatin ini berperan dalam mengatur atau menstop si growth hormone ya. Mengatur produksi GH. Kan GH itu somatotropin ya, makanya ini disebut sebagai somatostatin. Menstop si GH. Biar apa? Biar GH itu tidak berkelebihan. Produksinya ketika berkelebihan, dia bisa menyebabkan ini ya, bisa menyebabkan penyakit gigantisme, kelainan gigantisme. Seperti itu. Oke. Nah, pada ini ya, pada pankreas ini nih, pada insulin ya, ketika seseorang itu kadar insulinnya kurang, ya, ketika kadar insulin seseorang itu kurang, apa yang terjadi ini akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus, ya, diabetes mellitus atau kadar gula darah yang tinggi. Kenapa? Karena darah itu tidak bisa diendapkan menjadi glikogen. Karena apa? Karena tidak memiliki atau kekurangan hormon insulin. Hormon insulinnya tidak cukup gitu ya. Oke, nah untuk pankreas. Selanjutnya yang ketujuh itu ada adrenal ya, kelenjar adrenal. Adrenal. Kelenjar adrenal atau anak ginjal ya. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal ini itu dia ada dua ya, ada dua bagian. Yang pertama
Yang pertama itu ada di korteks adrenal, adrenal. Nah, untuk korteks adrenal dia itu menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama itu ada mineral kortikoid atau aldosteron. Buat apa mineral kortikoid atau aldosteron ini? Ini untuk metabolisme mineral ya. Ya untuk metabolisme mineral. Mineralnya apa? Yang diatur metabolisme itu ada Na plus dan H plus. Ya. Yang kedua itu ada hormon glukokortikoid atau glukokortikoid atau kortisol ya. Glukokortikoid atau kortisol ini dia berperan dalam metabolisme glukosa ya. Metabolisme glukosa. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu dia kelebihan si glukokortikoid ini gitu ya. Ketika seseorang itu berkelebihan glukokortikoid, pada bayi dia akan menyebabkan Cushing syndrome ya, atau bayi berkumis. Cushing syndrome pada bayi atau bayi berkumis ya, bayi berkumis, gemuk, kemudian hipertensi. Nah, bayi berkumis terus gemuk dan dia mengalami hipertensi. Oke. Kemudian kalau misalkan seseorang itu kekurangan glukokortikoid ya, dia akan menyebabkan penyakit Addison ya, penyakit Addison. Apa itu penyakit Addison? Penyakit Addison itu eh, ciri-cirinya itu ada hipotensi, kemudian ada lelah dan tidak nafsu makan ya. Ini adalah korteks adrenal. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu ada medula adrenal ya, medula adrenal. Jadi ada korteks adrenal dan yang kedua ada medula adrenal. Nah, untuk medula adrenal dia itu akan menghasilkan dua macam hormon ya. Yang pertama itu ada hormon adrenalin atau hormon epinervin sama ya, epinervin. Ini nama lain dari adrenalin ya. Nah, hormon adrenalin atau hormon epinervin itu berperan dalam peningkatan denyut jantung ya, meningkatkan denyut jantung. Nah, dengan cara apa dia meningkatkan denyut jantungnya itu dengan meningkatkan gula darah ya. Ketika gula darah kita itu berlebihan, maka jantung juga akan memompa darah itu dengan cara yang ekstra gitu ya. Karena gula darah itu banyak. Nah, meningkatkan gula darah. Sehingga dia memiliki fungsi mirip seperti glukagon ya. Dia mirip seperti glukagon. Oke, kemudian yang kedua itu ada noradrenalin. Noradrenalin atau norepinefrin. Ya, noradrenalin atau norepinefrin ini dia kebalikannya. Berarti untuk apa? Kalau yang adrenalin meningkatkan, berarti ini untuk menurunkan
denyut jantung ya. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh medula adrenal. Oke, selanjutnya yang kedelapan itu ada gonad ya, kelenjar gonad. Gonad itu artinya kelamin. Oke, gonad itu ada dua macam ya. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini pada betina ya, pada wanita. Mohon maaf, pada wanita. Ovarium itu dia akan menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama itu ada hormon estrogen. Nah, pasti sering dengar ya estrogen. Buat apa sih estrogen itu fungsinya? Yang pertama dia berperan dalam penebalan endometrium ya atau dinding rahim. Oke, kemudian dia juga mengatur pertumbuhan ciri kelamin sekunder. Apa contohnya pada perempuan itu sekunder? Contohnya buah dada membesar gitu ya. Nih, payudara membesar, bokong besar, dan lain-lain ya. Nah, yang ketiga dari estrogen ini dia tuh memiliki fungsi untuk mengatur siklus haid ya. Siklus haid atau siklus menstruasi. Oke? Nah, yang kedua dari ovarium itu ada hormon progesteron. Jadi yang pertama ada estrogen, yang kedua ada progesteron. Progesteron ini tuh memiliki fungsi untuk apa? Untuk mempertahankan ketebalan endometrium. Ya, jadi estrogen dan progesteron itu ketika seseorang itu dalam kondisi hamil, itu dia akan diproduksinya tuh banyak ya atau meningkat produksinya. Karena apa? Karena endometrium itu kan tempat melekatnya janin gitu ya. Jadi endometrium itu ditebalkan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi janin dan ditahan ketebalannya itu biar tidak meluruh gitu ya. Kalau meluruh itu bisa haid ya. Oke, kemudian satu lagi dia itu untuk menghambat ovulasi. Menghambat ovulasi ketika sedang terjadi fertilisasi dan ketika kehamilan. Ya, berfungsi dari progesteron. Oke, nah selain ovarium untuk gonad itu yang kedua ada pada pria ya. Pada pria itu testis ya. Testis itu pada pria. Nah, testis ini menghasilkan hormon. Ada yang tahu? Hormon apa? Hormon testosteron. Untuk apa testosteron itu? Testosteron itu berfungsi untuk yang pertama pembentukan sperma ya, pembentukan sperma. Kemudian mengatur pertumbuhan ciri kelamin sekunder pada pria ya, sekunder. Apa aja ciri kelamin sekunder pria itu yang em, suara berat ya, suara berat, ngebas gitu ya. Kemudian tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis dan jenggot ya, kumis dan jenggot dan lain-lain. Oke. Nah, terakhir dia juga berperan dalam peningkatan massa
otot ya. Jadi untuk meningkatkan massa otot itu tuh dipengaruhi oleh hormon testosteron pada pria. Oke. Pada wanita pun kita mempunyai testosteron ya. Kita mempunyai testosteron dan yaitu untuk meningkatkan massa otot juga pada wanita. Cuma kadarnya itu rendah. Oke. Oke, sekian untuk video terkait materi sistem hormon ini ya. Kita membahas kelenjar-kelenjar dari mulai yang awal tadi itu ada pineal sampai yang kedelapan ini ada kelenjar gonad ya atau kelenjar kelamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semua.